berjamaah. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, sembahyang berjamaah itu lebih banyak pahala daripada sembahyang sendiri dengan 27 derajat. Artinya kita sembahyang isya berjamaah, ada ini orang sembahyang isya sorongan aja, maka nang sorongannya hendak membalap, hendak memberak pahala 27 kali itu harus disembahyang isya 27 kali. Itu pun belum tentu sama. Dan banyak hikmah-hikmah kita sembahyang berjamaah biar. Andaikan kita sembahyang mengalamun, diterima aja Allah Subhanahu wa taala dengan berkat berjamaah. Ini pentingnya kita berjamaah. Dan banyak hadis yang menunjukkan keutamaan berjamaah. Nang batas kita nang satu, kita berjalan dari rumah nih menuju masjid, itu sudah satu kaki kita mengangkat derajat, yang satunya menghapus dosa kecil yang ada sangkut pautnya dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin banyak jauh kita berjalan ke masjid, semakin banyak pahala yang kita dapat. Dan di antara keutamaan sembahyang berjamaah, Rasulullah bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu kajr hajil muhrim. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan beruduk untuk sembahyang yang diwajibkan, yang dipardukan di masjid, maka pahalanya ya Rasul sama orang yang berhaji. Nah, jadi kita kalau hendak mengejar pahala yang setara dengan sama orang berhaji, maka jalannya itu dengan kita sembahyang berjamaah ke masjid. Cuma syaratnya harus wudu di rumah. Kenapa Nabi menyuruh di rumah? Ini hikmahnya luar biasa pian. Lamun sabar tahan wudu di masjid, kada kabanyungan pulang, dan haram wudu di masjid. Di masjid kada boleh wudu. Ben yang salah paham. Ya kan? Wudu di mana? Ya di wuduan juga. Di higa masjid kada boleh. Mas diambali wudu pian nah, kada boleh, haram hukumnya tuh. Masjid ini kada boleh dikotori walaupun dengan benda nang kada najis, tetap haram, kada boleh. Menang najis itu tahu sudah kada boleh. Makanya ulama gayan jadi tapi bujur tuh. Haram menjual wudu di masjid. Basah ambal daur kaum. Setiap waktu sembahyang di masjid terus diambal basah ya. Nah, ini di antara keutamaan orang berjamaah, sama pahalanya setara lawan orang yang naik haji. Nah, ini 5 kali sehari kita kerjakan, minimal sembahyang isya lawan subuh yang kita perhatikan. Dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau mengatakan, basyiril masya'in bizulam ilal masjid binul tam yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam gelap gulita datang ke masjid dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Jadi orang-orang rajin berjamaah, terutama isya subuh, itu diibaratkan fizulam waktu yang gelap, maka akan diberi cahaya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan cahaya yang sempurna. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat seseorang mondar-mandir bolak-balik ke masjid yang berjamaah, saksikan ya Rasulullah min ahli iman. Nabi menyambat min ahli iman, bukan min ahli Islam. Ada seorang tokoh Islam namanya Sidin Buya Hamka, mungkin orang tua tahu, itu tokoh Islam Indonesia. Ujar Sidin, kalau ikam hendak melihat orang Islam itu lihat di hari raya sembahyang banyak. Hendak melihat orang Islam, lihat pelaksanaan sembahyang Idul Fitri maupun Idul Adha, luar biasa sampai keluar. Padahal hukumnya sunnah itu. Tapi kalau ikam nak melihat orang beriman, lihat sembahyang subuhnya. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, makanya Nabi mengatakan tadi, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Saksikan orang tua ahli iman. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wa bil akhir. Hanya orang yang memakmurkan masjid
itu orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat. Dan banyak lagi di antara keutamaan kita sembahyang di masjid, musalla atau di surau-surau di langgar. Kita makmurkan masjid. Terutama tadi kisah sembahyang subuh. Ini sembahyang subuh ini sembahyang yang paling ngelih. Padahal kaum sudah sedang jabiciyo di akhir azan. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Mungkin ada yang bangun, mungkin yang banyak yang kada. Tuntung azan, lalu si kaum ini sembahyang sunnah sebelum subuh. Sembahyang sunnah, sunat 2 rakaat. Ajar Rasulullah, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar, sunat subuh itu lebih baik pada dunia dan isinya. Ini hanya sembahyang sunatnya pian lebih baik dunia. Nang kayak pas sembahyang subuhnya. Tuntung sembahyang 2 rakaat. Lalu baca wirid nang sebagaimana kita di masalah kita baca biasa baca ya qayyum kah? Nah, 40 kali baca la ilallah muqamin 100 kali. Baca subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullah 100. Berdoa cengang ke belakang kaum kada jamaah. Nang ada sikong babinian juga bini sini sorongan kasihan kaum. Cuma ada pengbacaan untuk kaum ulil dijasahkan malam ini khusus untuk kaum. Tuntung azan, tuntung berdoa, selesai sudah azan habis. Hanya ada buku ciak api buku ciak ya biar bangun dan biar sakang kumpungan mendengar api kaum buku ciak api ya kaum, datangan orang ke masjid. Di mana kaum api neraka aja kaum. Acil lawan Pak Anang kada sadar ke masjid juga datang. Kenapa? Tapih tepu huruf. Acil memakai tapih BHS. Nah, nang Pak Anang memakai tapih bini kada sadar mendengar teriakan api. Cuma malam ini subuh ini ada kaum jangan dibaca dulu lah. Masih ingat oh jauh itu kisah guru tuh. Tapi ini terbukti ya, coba aja. Seminggu kemudian amalkan aja. Pasti orang bangunan. Tahu sembahyang ada Allah alam. Nah kita makmurkan masjid. Lalu kalau kita nak makmurkan masjid, siapa lagi? Kita uyuh mulah masjid. Bertahun-tahun belah masjid, tapi nang memakmurkan masjidnya kada ada. Jadi dengan tema dengan kita Isra Mi'raj, ayo kita makmurkan masjid. Kita isi masjid. Apakah itu sembahyang berjamaah atau adanya kegiatan keagamaan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta hatinya di masjid, ini nantinya kenanya mendapat naungan Allah di hari kiamat. Di mana di padang mahsyar Rasulullah menggambarkan begitu dahsyat panas matahari dari kepala kita. Dalam itu 1 mil. Mil itu apakah jarak kilo atau mil bilah gasan mencelaki mata kita. Ujar rawi hadis aku kada tahu. Pokoknya matahari panas kepala kita. Nah itu hari yang dahsyat. Menghadang pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia akan bakajal-kajalan tanpa busana paluh limbue sebertaan sampai banjir. Nah ada 7 golongan manusia yang akan beruntung mendapat naungan Allah Subhanahu di bawah aras Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilumullah yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia kata Rasulullah yang mereka itu mendapat naungan pada hari tidak ada kenaungan kecuali naungan di bawah aras Allah Subhanahu wa taala. Imamun adilun. Yang pertama pemimpin yang adil. Bupati, gubernur, presiden mun adil, ini akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kita luput sudah. Yang kedua, syabun nasa'a fi ibadatillah azza wa jalla. Seorang pemuda yang lagi halusnya sudah
rajin beribadah, mulai lagi halus gawinya apa, menuntut ilmu agama. Ini contoh guru Juan Jana ini piannya kan lagi halus di asrama tuhuk ulun pukul juga, tapi wih ini kada wadah mau kok ya guru Juan disaliki ya juga. Ini orang buntung contoh kalau sama itu tentang lain-lain. Guru Juan ini lagi halus ini untuk ilmu juga wian sampai wih ini sabun nasafi ibadatillah azza wajal, pemuda nang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut, senang masuk ke masjid, senang sembahyang berjamaah. Jangan sampai hati kita nih masuk masjid dan kayak cacing kepanasan, gelisah. Nyaman di luar aja, memang nyaman di luar. Apalagi hari Jumat datang sudah tinggi apa khutbah kedua untuk laki-laki nih, bulik berduhulu. Maka bisi slogan datang sudah terdudiyar, bulik barang berduhulu. La haula wala quwwata billah. Ini mulai bahari sudah 20 tahun ke ini sembahyang kada pernah mulai awal khutib mulai alhamdulillah kada pernah, pasti terlambat sudah datang. Nah ini perlu kita sadari. Kita tutup usia kita nang mungkin sembahyang Jumatnya terlambat terus, paling cepat khutbah kedua hanya datang ke masjid. Dan ini nang kita rugi. Masjid itu kita syukuri dengan bukan dipandang, tapi kita jajak, kita duduki, artinya kita masuki, kita duduki dengan kita berniat etika di masjid. Nah jadi laki-laki yang hatinya cinta masuk masjid ini akan mendapat naungan Allah di hari kiamat nanti. Kemudian yang keempat, rajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafaraqa alaihi, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah pun karena Allah. Nah di sini kita diajarkan oleh Rasulullah untuk saling mencintai sesama orang Islam, tapi cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta karena Allah ini akan abadi, tapi kalau cinta monyet tidak akan abadi. Kemudian yang kelima, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin faqaha hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminu. Golongan yang kelima itu seorang laki-laki atau seorang perempuan. Orang ini bersedekah dengan sedekah sunnah, bukan yang wajib zakat, bukan sedekah sunnah. Lalu dalam cara ini bersedekah itu menyamarkan, menyembunyikan sedekahnya, kada mau pamer. Sampai-sampai tangan kirinya aja Rasulullah kada tahu apa nang mengimpakkan apa atau nang memberikan oleh tangan kanannya. Bujur-bujur rahasia, ya kada celengan, dibuat celengan sudah. Jangan dicelengi aja. Celengan tuh jangan dicelengi aja. Dibuatlah biar 1000 tapi ikhlas, daripada 2000 kada ikhlas juga. Lebih baik 100.000 ikhlas. Kenapa disuruh kita merahasiakan sedekah? Sebab ini jauh daripada hati kita riya. Syaitan ni pin makhluk nang paling gila. Ini tuh kayak apa supaya amal ibadah kita rusak terutama dalam sedekah. Pinta umumkan. Kada diumumkan panitia masjid syarikan. Kada ingat, padahal memberi itu kada banyak juga, berapa 10.000 juga untuk almarhum sekampungan jar umai malaikat bingung bagi duitnya 10.000. Nah jadi cara yang paling gampang sebujurnya niat kita lah. Ketika kita memberi 100.000 misalnya buat di celengan, ya Allah sampaikan pahalanya untuk orang tua ulun atau untuk keluarga ulun, sambat ngarannya satu persatu, bukan diumumkan di masjid. Ulun kada sependapat dengan di masjid itu. Kaum atau pengurus itu balapor tuh lawan siapa? Yang mana pahalanya akan diberikan sepuluh-sepuluhan jari. Ini bender Allah Ta'ala kan lo manusia kan. Ulun kadang terpikir di masjid-masjid banyak itu diumumkan yang mana pahalanya akan diberikan untuk almarhum sipulan-sipulan. Nang pengurus ini bender lawan siapa? Ya kayaknya Allahumma ausir wahdi wa balik, nah cocok aja ini kada. Jadi kitanya aja nang berniat waktu membuat duit kecelengan, berniat di hati Allah sampaikan pahala sedekah ulun kepada orang tua ulun. Nah itu lebih aman, lebih ikhlas.
selamat dari riya. Dan karena kita beruntung akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan ini bisa kita lakukan walaupun seumur hidup barang sekali. Nang masalah sunnah ini nah, contohnya ini gambaran aja lah. Ada seorang janda tua boleh sian laki jen mati anak ada bisi usaha ada bisi kita santuni tiap bulan itu apabila jam 3 berak subuh timbai amplop di bawah lawang sidin ada banyak 500.000 aja tiap bulan berikutnya ke itu pulang ini hari tahun manahun nih bingung nih siapa aja ini mari aku duit tiap bulan nih 500.000 tahan kesan makan sidin sampai-sampai ini salah paham jangan-jangan aku wali jangan-jangan aku nih wali Allah Ta'ala duit datang sorongan tahun nang badi Haji Udin yang membalik cuma Haji Udin kan pepada nah jadi ceritanya Haji Udin ini meninggal pas 100 hari berarti kurang lebih 4 bulan 4 bulan itulah kada pernah lagi amplop datang ini curiga sudah berarti nang badi aku duit tiap bulan di sini Haji Udin 4 bulan amplop kada pernah datang sedangkan Haji Udin meninggal sudah 4 bulan juga akhirnya bini Haji didatangi sidin bini Haji Udin bekesah unda yakin bini Haji Udin nang membayar duit tiap bulan tuh laki nyawa di mana pengen tahu ini 4 bulan nah lakinya mati 4 bulannya kada pernah datang amplop anda harap nyoy pulang melanjutkan jatnam ini paham benar raja politik ini sekalinya nah itu bisa kita lakukan seorang pedagang baras orang ini menukar setengah liter bayangan pin atau nukar setengah liter kawah aja kawah terus harta lengah buat di 2 genggam itulah sedekah sunnah nang rahasia nah itu nang akan menyelamatkan kita daripada panasnya matahari di hari kiamat. Kemudian yang keenam rajulun da'at umratun jatu min sin wa jamal faqala inni akhafullah golongan yang keenam yang akan mendapat nang Allah di hari kiamat itu seorang laki-laki ini tolen laki-laki kada kau dikis babinian sebab nang marainya babinian seorang laki-laki dirayu diajak oleh perempuan yang cantik nang bungas nang budinya aduhai gore umay tinggi semampai putih kuning pulang awakna mun laki-laki nang normal pasti tertarik ini nang merayu kesempatan ada tapi nya ucap apa waqala ini akhafullah saya aku takutan kepada Allah Subhanahu wa taala jakanya muai kapung ulu nikahan ayo bagaimana ini mau hal-hal kepada nang dilarang Allah Subhanahu wa taala nan laki-laki yang beruntung juga. Kemudian yang terakhir rajulun zakarallah khalian faqad'aina golongan yang ketujuh nang akan mendapat nang Allah dari kiamat itu seorang laki-laki maupun perempuan ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menyendiri maka meneteskan air matanya. Nah di sini hadis kita disuruh untuk belajar berzikir sambil menetes air mata. Ujar Rasulullah ya ayuhan nas ubqu fa illam tabqu fatabaqu wahai manusia menangislah kalian kalau kalian tidak bisa menangis bikin supaya bisa menangis kayak pada ulah-ulah. Misalnya kita berzikir kita membayangkan kayak apa gelap gulitannya di alam barzah nang kayak pakai kita kawal ada menjawab malaikat mungkar dan nakir kayak pakaian di akhirat. Nah itu kita bagaimana ya Allah sambil meneteskan air mata mun kawan ini luar biasa cuma munnya kawan jangan pada 2 kawan kena ria pulang kan khalian tadi menyendiri. Nah, kita coba seminggu mencoba surah kada mau menangis kada mau menetes air mata. Nah ketahuilah bahwa hati kita ini keras hati kita keras dipadahi kayak bayi tetap aslinya juga. Kenapa ikan tong kada mau sembahyang lagi kada ulama yang guru sidin itu sidin nang menjamin masuk surga sudah jadi ungkar sembahyang lagi pre ini keras kayaknya orangnya dipadahi guru memadahi orang tua memadahi itu pian zaman sekarang 20% jadi dituruti orang tua memadahi 20% dituruti anak sekarang guru 20% 40 nang sangat dituruti anak-anak kita sekarang ialah 60% itu kawan 60% kawan pengaruhnya karena
nong kawannya nang kada sembahyang, anak kita kada sembahyang juga. Guru memadah itu 20%, jadi turutinya tambah abah 2%, 40, kalah dapat 60%. Nah, ada salah satu sahabat Rasulullah SAW datang mengadukan perihal kekerasan hatinya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah memerintahkan agar memusut kepala anak yatim atau mengusap kepala anak yatim. Nah, itulah obat daripada hati kita yang keras. Jadi hati kita keras, kita jangan menilainya. Contohnya ya tadi berzikir, mau kada kita menangis. Lama kada menangis, berarti hati kita ini keras. Nah, lah kasih cari anak yatim di kampung, banyak aja anak yatim. Pusut kepalanya, dicium-cium kepalanya, itu akan meluluhkan hati kita yang keras. Dan insya Allah kabur hajat kita akan dikeluarkan Subhanahu wa Ta'ala. Cuma jangan diingat, diampoloki juga. Jangan parah. Jangan memberi santunan yatim itu di hari Asyura aja sebelum Muharram. Habis itu kadang lagi anak yatim. Anak yatim itu inya makan bukan hanya di bulan Muharram, Safar, Rajab, Sa'bannya makan juga. Jadi orang tertentu orang mampu ini sangat rugi bin kadang memanfaatkan anak yatim. Sebab Nabi bersabda, ana wa kafil yatim fi jannah hakaza. Ujar Rasulullah, aku bersama orang yang menjamin anak yatim, menanggung anak yatim di dalam surga nang kayak ini. Nah, jadi pian cilai nang kematian laki nih, ditinggal laki meninggal, anak bisi digikong, anak ala halus pian ganali sampai inya balik bakal sampai dewasa atau menjadi orang berhasil, luar biasa pian sudah mendapat jaminan garansi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar gembira, walaupun menjadi sangat menjadikan, sangat menyakitkan, tapi di balik itu surga balasannya dan Nabi kita nang menjaminnya. Nah, itulah di antara keutamaan orang yang berisi anak yatim diharagu jangan baik sampainya dewasa, ini luar biasa. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita makmurkan masjid, kita isi masjid. Kemudian Isra ini artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di waktu malam. Kemudian Mi'raj, naik Nabi kita Muhammad SAW naik tangga menuju langit pertama sampai langit yang ketujuh. Ulun singkatnya ceritanya sudah pada tengah malam. Nah, di dalam kemudian sampai Sidratul Muntaha. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sembahyang 50 waktu. Dan kita asalnya, tapi dengan berkat jasa Nabi Allah Musa alaihissalam, Sidin meminta menyarankan agar Nabi Muhammad minta keringanan sembahyang ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu akhirnya Nabi menuju hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikurangilah, ada riwayatnya 5 kali, ada yang 50, ada yang 10 kali. Nah, kita ambil yang 10 ini nyaman cepat tuntungan 10 akhirnya dipotong pulang separuh, jadilah 5 waktu. Itu pun Nabi Musa masih menyarankan agar minta lagi keringanan karena ujian pengalaman umat kusin bahari di waktu di dunia nih, itu kewajiban sembahyangnya cuma pagi sore ya, masih banyak badan yang kada kau mengerjakan sembahyang, apalagi yang 5 waktu aja Nabi Musa. Umat ikam ini orang halus awak, mereka tidak akan sanggup. Tapi Nabi sudah mendapati, ujar Rasulullah, aku sudah sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pahala yang 5 waktu ini sama lawan sembahyang 50 waktu. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Nabi kita di langit yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta sampaikan kepada umat sidin, sampaikan salamku ya Muhammad kepada umatmu. Jadi ada 2 nabi yang sangat perhatian, Nabi Musa lawan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu madahkan, ya Muhammad, suruh umat engkau untuk memperbanyak atau banyak-banyak batanam tanaman surga. Lalu Nabi bertanya, apa tanaman surga wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim menjawab, subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah itulah tanaman-tanaman surga. Jadi jangan kada kita sehari baca tasbih itu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha akbar 100 kali. Kada kawa tambahi lagi. Paling pian 5 menit baca tasbih subhanallah alhamdulillah akbar itu tanaman-tanaman surga. Nah, ada riwayat lain la haula wala quwwata illa billah. Itu pun tanaman-tanaman surga. Adapun di antara padilah orang yang istiqomah nang mengamalkan la haula wala quwwata billah, ini luar biasa padilahnya. Di antaranya Rasulullah la haula wala quwwata billah dawaun min tis'in wa tas'ina da'an aisarul ham. Kalimat la haula wala quwwata billah adalah obat daripada 99 penyakit yang paling entengnya itu penyakit sakit hati. Jadi orang yang istiqomah nang tugul mengamalkan membaca la haula wala quwwata billah, maka insyaallah tidak akan sakit hati. Itu yang paling enteng. Dan di antara keutamaannya pulang itu sebagai penarik rezeki. Nabi dalam hadis mengatakan man abta alai rizquh falyuqsim min qouli la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa lambat rezekinya datang dari Rasulullah, yang orang berwarung jarang orang lewat, maka banyak-banyaklah amalannya membaca la haula wala quwwata illa billah. Dan ini sebagai amalan pengakal nikmat juga. Ketika kita mendapat nikmat, tentu kita selalu mengharap nikmatnya kada hilang, pasti sebertaan. Pian ul bari duit 2 juta, mudahan esok besar pulang gereja minta Allah kada dapang, mudahan terakhir kada ada. Nah, pak amalannya itu banyak-banyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Paling nyaman bacanya. Kada mungkin kita kada hafal. Di dalam hadis Nabi madahkan man an'amallahu alaihi ni'mah farada faqaha falyuqsir min qauli la haula wala quwwata billah. Barang siapa diberi nikmat Allah dan ia ingin nikmat itu kekal, kada hilang, maka banyak-banyaklah membaca la haula wala quwwata illa billah. Nah, di Pondok Ulun tadi, maaf pembawa acara tersalah. Pimpinan Pondok Takhasus Darussalam. Jangan pimpinan Darussalam, kira pimpinan ketinggian mana? Ya kan? Pimpinan Pondok Takhasus Darussalam. Diralap, ya kan? Karena dahulu pulang orang di Darussalam, padahal kesalahan teknisnya biasa, manusia tempat hilang. Dan di ngaran untuk Ahmad, tapi orang sarik juga ini sama aja Ahmad Muhammad. Ahmad Tarhib, bukan Muhammad. Pian nyamat Muhammad, ulung ngaran sarik juga sama aja. Yang penting jangan agung aja gitu ya. Nah, jadi bacaan la haula wala quwwata ini luar biasa. Oleh sebab itu pian baca ini habis subuh 100 kali. Di Pondok Tahajud Darussalam udah itu tuntung sembahyang 20 kali. 5 kali sembahyang berarti 100. Tiap subuh baca 100 pulang. Ini diajarkan supaya sudah pagi-pagi bertanam tanaman surga, dan itu banyak faedahnya supaya murid ini jangan gelisah di pondok kabur gure. Apalagi nang sekolah bukurung pian beda dengan sekolah di dosa nang belapasnya itu mondok serongan. Siapa nama wasi abahnya di kampung, anaknya di pasar. Sekolah terus bahaya ulun jar limpat sekolahnya. Nah, ya kan pondokan ini banyaknya maaflah, bukan pondokan bahari absen itu ada sampai bulan-bulan kan turun. Jadi bagi pian-pian yang bisa anak nang 5 tapuran nang mondok di luar itu tolong aja diperiksa-periksa sidak banyak kasus-kasus anak pian kada pernah turun dari awal, hanya ujiannya turun ketahuan abahnya mencek di sekolahan. Nah, itu nang di luaran ya kan, menbok kurung pian insyaallah aman. Paling-paling inya kabur itu orang guringan, ini kan kabur tah malam. Dulu ada orang sebamban duit kada bisi berjalan sampai ke
banyu hilang aja berjalan, astagfirullahaladzim. Ulu penggelisah mencari ikan, mana mencari? Kabur. Nah, jadi ulu umumkan bagi pian yang kepingin masukkan anak di pondok pesantren Darul Salam, insya Allah dibuka tanggal 10 Syawal dengan syarat bisa mengaji. Masalah SD itu piannya belum ujian, SD belum tahu. Jadi mau anak daftar dulu, kira masuknya mungkin di akhir Zulhijjah karena prosesnya memang belum lulus SD. Kemudian ini ulama memberikan info ya, anak masuk 10 Syawal tadi. Nah, di situ dididik pendidikan sama Darul Salam dan diwajibkan sembahyang berjamaah. Nah, itulah diantara kelebihan anak-anak kita tuh kita masukkan di pondok nang bakurung. Nya mau kada mau sembahyang berjamaah, mau kada berjamaah dipukul, itu aja lagi. Nah, itu kekerasan. Jadi mun pian masukkan anak siap-siap dipukul, jangan pian mengadu. Ada juga orang tua nang kada baik, kurang ajar, guru nang diadukannya. Karena mukul. Makanya ulun sekarang, nih guru Juanda pengalaman bulah materai perjanjian, tidak akan mengadu kalau dipukul. Sebab orang tua kada sebertan nang baik. Ada juga nang merasa keberatan. Jadi ulun masang pakai materai. Bila dipukul pakai pekat tidak akan diadukan, sudah selesai. Perjanjiannya orang tua harus mendatangkannya. Kadang ini pian banyak guru tertangkap gara-gara gurunya hendak mendidik anak, sekalinya dipadahkannya macam-macam. Lalu diadukannya ke polisi, akhirnya gurunya dipanggil polisi. Ini karena baik juga. Bapak-bapak hadirin yang dari Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa ulun sampaikan pada malam hari ini. Dan ulun terakhir madahkan tadi, kalau pian hendak minta ijazah billah, maka malini pun ulun ijazahkan ajaztukum jami'an. Jadi hadisnya sahih. Kada sebujurnya pian kada bijazah kada apa juga. Cuma sekadar tahu. Itulah padilah la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah pian kada mau sakit hati. Demikian yang bisa ulun sampaikan, dan sebelum ulun minta ampun dan maaf kalau ada kekilapan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan dengan berkah guru-guru kita, tausiah agama, demikian ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan dengan berkah guru-guru kita, tausiah agama yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Tarhib, kita dapat mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Masuki acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan tahlil dan doa yang akan dibimbing langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Tarhib. Waktu dan tempat dipersilahkan. أبدل بك فعلنا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بينهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يمنع هو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق وقب ومن شر ما زاد بالقرب من شر حاسد حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله قل حال أعوذ بالله من أهل النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعل واسعه وأهله وبلغ وتقبل الثواب ما قال من القرآن العظيم وما أمنه من أنواع الخيرات بهذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة ومتقبلة نقدم ونولي إلى أهل بيت من رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم أمير المسلمين على كل وصحابه والقرب الكبير من رجل أولياء والعلماء والشهداء والصادق إلى رؤوس سيدنا محمد زين البخاري ثم إلى رؤوس هدي أسبري dan wafangkan ثم إلى أرواح والدينا وأنت المسلمين في أهل القبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من درج الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران برحمتك يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dengan berakhirnya pembacaan doa haul